Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Angkatan 9 peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Indramayu. Namun sebelumnya perkenalkan saya Dian Adelina, saya selaku ketua kelompok, saya sebagai perawat di RSUD MIS Indramayu. Bersama dua rekan saya, yang pertama Mbak Siti Nur Alif Istawatul Hasanah yang bekerja sebagai perawat di RSUD MIS, dan dua Mas Intan Nurbaini yang bekerja di Dinas Sosial. Pada kali ini kami akan membandingkan dua isu analisis dan gagasan kreatif yang berada di RSUD Mursyid Ibnu Syafriuddin dan di Dinas Sosial. Kedua isu ini kami bandingkan. Berikut presentasinya. Izinkan saya mempresentasikan isu yang saya temukan di RSUD Mursyid Ibnu Syafriuddin. Yang pertama itu adalah kurang maksimalnya petugas dalam penerapan cuci tangan. Lalu yang kedua ada kurangnya SDM, terutama tenaga kesehatan dokter spesialis. Yang ketiga ada penggunaan APD yang kurang tepat. Yang keempat ada belum optimalnya sistem survei lembaga kepuasan pengunjung. Yang kelima ada kurangnya promosi digital tentang rumah sakit kepada masyarakat. Dan yang keenam adalah kurang efektif alur pelayanan rumah sakit. Teknik analisis menggunakan metode USG didapatkan nilai yang paling besar adalah 15, yaitu adalah isu kurangnya SDM terutama tenaga kesehatan dokter spesialis. Analisis fishbone-nya dalam faktor penyebabnya itu dari material, rendahnya insentif spesialis yang diterima, lalu gaji tidak dibayar tepat waktu. Lalu dari faktor mesin adalah fasilitas yang kurang lengkap dan status rumah sakit yang masih baru. Dari faktor men, kunjungan pasien yang sedikit dan kurang SDM medis atau paramedis yang kurang kompeten. Lalu dari faktor metode adalah kurangnya koordinasi dengan dinas setempat dan kurangnya promosi tentang rumah sakit kepada masyarakat. Gagasan kreatif yang diusulkan adalah menambah SDM dokter spesialis. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan universitas sehingga bisa bekerja sama untuk penyaluran tenaga SDM dokter spesialis. Yang ketiga, membangun sikap profesional dalam bekerja, menjadi partner kerja yang baik sehingga dokter bisa nyaman dalam bekerja. Dan yang keempat, membantu mempromosikan rumah sakit kepada masyarakat sekitar sehingga diharapkan tingkat kunjungan juga meningkat. Yang presentasi dari saya. Selanjutnya, teman saya Mas Intan Nurbaini akan mempresentasikan isu yang ditemukan di instansi. Perkenalkan, nama saya Intan Nurbaini Mulyandi. Saya akan mendefinisikan identifikasi isu yang ada di Dinas Sosial Indramayu. Identifikasi isu yang pertama, antrian pendaftar masih manual, inventarisir penggunaan ATK masih manual, berkas arsip keuangan masih dalam bentuk dokumen fisik, penggunaan medsos instansi kurang optimal, pengaduan online belum maksimal, belum terdigitalisasinya surat masuk dan surat keluar. Di analisis USG, yang pertama antrian pendaftar masih manual, mendapatkan jumlah poin 11, inventarisir penggunaan ATK masih manual, mendapatkan jumlah 10, berkas arsip keuangan masih dalam bentuk dokumen fisik 13, penggunaan medsos instansi kurang optimal 9, pengaduan online belum maksimal 8, belum terdigitalisasinya surat masuk dan surat keluar 12. Dan di sini peringkat 1 ada di isu berkas arsip keuangan masih dalam bentuk dokumen fisik. Untuk fishbone-nya, yang pertama informasi belum ada alur digitalisasi arsip keuangan, mekanisme masih manual, human error, kesulitan pencarian secara manual. Sistemnya berkas arsip keuangan masih dalam bentuk dokumen fisik, dan dokumen fisik rentan rusak atau hilang. Sehingga mendapatkan isu berkas arsip keuangan Dinas Sosial masih dalam bentuk dokumen fisik. Analisisnya untuk digitalisasi arsip keuangan, yang pertama membuat petunjuk alur pengarsipan berkas keuangan, digitalisasi menggunakan scanning berkas arsip keuangan,
memberikan sosialisasi atau edukasi pada pegawai yang bersangkutan, admin atau operator dalam proses digitalisasi berkas arsip keuangan. Selanjutnya, proses penyimpanan berkas digital secara online. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga presentasi tadi, kelompok menyimpulkan bahwa isu yang akan kami angkat untuk diskusi kelompok kali ini adalah isu dari Mas Itan, yaitu berkas arsip keuangan masih dalam bentuk fisik dan belum terdigitalisasi. Untuk penyelesaiannya, nanti kita berbincang-bincang dengan Mas Itan bagaimana penyelesaiannya. Mangga Mas Itan. Baik, terima kasih Ibu Ketua Kelompok, Ibu Dian. Dan di sini juga ada Mbak Ista. Saya akan menjelaskan tentang isu utama yang ingin saya ambil atau memiliki USG dengan nilai 13 terbesar, yaitu arsip berkas keuangan masih dalam bentuk fisik dan belum terdigitalisasi. Jadi di Dinas Sosial sendiri, karena berhubung saya di bagian UMPEG ya, sekretariat, itu berkas-berkas itu menumpuk. Selain berkas keuangan masih banyak berkas-berkas lain. Tapi di sini saya fokus ke berkas keuangan, karena berkas keuangan ini berkas-berkas yang sangat penting ya, sangat penting, lebih penting dibandingkan berkas-berkas lain. Sedangkan berkas-berkas penting ini masih dalam bentuk fisik, kertas gitu. Belum terdigitalisasi atau bahasa lainnya belum dalam bentuk file yang bisa diamankan melalui media online seperti itu. Jadi dampaknya dari isu tadi, yang pasti berkas fisik akan rentan rusak atau hilang. Ya, sehingga perlu ada backup atau pengamanan yang lebih dari sekedar menyimpan di media lemari atau folder seperti itu. Dan alurnya sebenarnya laporan keuangan dalam bentuk kwitansi atau kertas laporan keuangan, sebelum kertas itu diarsipkan ke dalam sebuah box, folder atau lemari, sebaiknya kertas laporan keuangan itu di-scan terlebih dahulu menggunakan alat scanning, ya. Bisa juga dengan foto, tapi alangkah baiknya menggunakan scanning atau scanner karena hasilnya, filenya akan lebih bagus, lebih jelas tulisannya. Setelah file tersebut, folder laporan keuangannya sudah menjadi file, selanjutnya tinggal memberikan nama dari file tersebut. Misalkan laporan keuangan SPJ, surat perintah perjalanan dinas, SPPD misalkan. Nah, nanti filenya itu kita simpan dalam komputer, backup pertama, dan backup kedua kita simpan secara online. Mungkin yang paling mudah menggunakan Google Drive. Cuman kalau Google Drive itu kan kita harus buka email terlebih dahulu. Paham ya maksud saya Mbak Dian, Mbak Ista? Iya, siap. Kalau Google Drive itu kan kita buka file email dulu, setelah itu kita bikin folder satu-satu, setelah itu kita upload. Mungkin kalau seperti itu akan lebih memakan waktu dan juga kita harus sering-sering buka email. Seperti itu ya, sebenarnya Google secara online. Nah, di sini ada pemecahan solusi yang lebih mudah sebenarnya. Jadi untuk nanti pemecahan analisa itu, kalau kita membuka file Explorer, itu ada data CDE ya. Nah, itu kan CDE itu kan penyimpanan kita secara offline dalam laptop atau komputer. Nah, nanti kita ingin menambah penyimpanan secara online, tapi penyimpanannya itu diletakkan di file Explorer di bawah data DE. Nah, di bawahnya lagi itu ada penyimpanan, tapi penyimpanannya dalam bentuk online. Kita menyimpan seolah-olah menyimpan di dalam komputer atau laptop, tapi setelah tersimpan di situ otomatis akan sinkron ke Google Drive. Jadi pada saat kita nyimpan file data penambahan data
yang ada di selain data D dan E itu, nanti kita buat file seperti data D dan E lah, seperti hard disk lah, gitu. Tapi dia itu online gitu, tersinkron. Jadi pada saat kita menyimpan file itu di data tersebut, di storage tersebut, atau otomatis storage itu akan tersinkron di Google Drive. Jadi kita kayak seperti nyimpan file di laptop aja biasa, seperti Laptop offline. kita ya. Tapi Oke, ya asalkan siap. internet online, otomatis sudah tersinkron. Seperti itu. Oke, Jadi izin pada bertanya saat Mas kita In. file yang ada di data storage yang tambahan tadi itu isinya sama seperti yang ada di Google Drive. Jadi kita misalkan buka Google Chrome, masukkan email, buka Google Drive-nya, itu isinya akan sama seperti yang storage yang sudah ditambahkan di tadi. Paham nggak maksudnya Mbak Dian, Mbak Ista? Paham, paham. Mau bertanya Mas, ini berarti file ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat gitu atau gimana? Bisa, tapi kalau di sini kan kita Bisa. lebih khusus untuk Intern ya, intern berkas-berkas sendiri. yang punya Ya, dinas internnya. sosial. Oke. Sebenarnya banyak kelebihan. Yang pertama, storage di komputer kita bertambah 15 giga karena satu email itu 15 giga. Misalkan kurang, kita bisa tambah lagi. Jadi data D, E, F, G gitu ya. FG-nya itu sebenarnya storage online yang kita tambahkan dari Google Drive tadi. Oke. Sehingga ada tambahan space di mana barangkali laptopnya kita penuh datanya, kita bisa pindahkan atau alihkan ke space yang baru. Cuma hanya saja space yang baru itu terkoneksi ke Google Drive. Jadi pada dasarnya kita menyimpan di komputer kita, tapi otomatis terupload di Google Drive. Drive-nya berarti. Karena mentor atau kasubag saya sendiri di Umpeg itu sebenarnya sudah ada aplikasi Arsiparis, hanya saja kurang optimal. ya gitu. lebih kurang simple karena harus satu-satu uploadnya gitu. Dan juga harus buka dulu aplikasinya, masukkan dulu email, passwordnya. Setelah upload cuma satu-satu berkas bisanya. Iya, berarti terlalu ribet gitu ya. Ya kan pengennya simple lah, sekali copy seperti kita nyimpen di komputer aja gitu. Makanya dibuatlah seperti ini. Yang pasti pada saat internetnya mati nggak masalah, tetap masih ada. Tapi pada saat internet nyala, otomatis terupload. Dan pada saat misalkan ya jangan sampai harddisknya rusak atau ke laptopnya kena banjir, akhirnya rusak semuanya. Tapi file data yang tersimpan di yang storage tambahan tadi yang FG-nya itu tidak akan hilang karena sudah tersimpan secara otomatis secara online. Kita bisa dibuka di komputer mana saja asalkan tahu emailnya gitu, email passwordnya seperti itu. Oke, siap. Mau bertanya lagi dong Mas Itan. Ini kan penyimpanannya kan dalam bentuk file-file di komputer. Kita kan tahu kalau komputer itu riskan sekali akan virus kayak gitu. Nanti sementara di dinas sosial itu kan menyimpan ribuan mungkin ya berkas-berkasnya. Nanti untuk permasalahannya gimana kan nih kalau misalkan dia kena virus atau gimana gitu? Untuk lebih aman, sebenarnya file itu kalau nggak mau kena virus, sebenarnya kalau untuk file gambar itu lebih kuat ya tahannya, kecuali file-file Word, dokumen-dokumen seperti Excel mungkin. Terus untuk meminimalisasinya kita masukkan ke dalam folder, kita arsipkan dulu dalam mode zip sebenarnya atau RAR gitu. Nah, pada saat mode RAR kita simpan. Nah, sebenarnya kalau mode RAR itu lebih tahan terhadap virus. Oh, begitu ya. Kalau mau aman dari virus seperti itu. Kalau ada lagi yang mau bertanya? Nyimpen kan laptopnya di laptop Mas Itan nih seharusnya. Asal seandainya yang bisa nyimpen langsung ke Google Drive. Kalau seandainya saya memasukin dari laptop saya datanya nih, berarti tinggal saya buka dari Google Drive-nya aja. Kalau mau gimana? Kalau mau saya yang upload dari laptop saya sendiri. Oh, kalau itu ya nggak bisa Mbak. Istanya juga harus dipasangkan dulu di Google Drive-nya sendiri. Karena kan ini kan intern ya Mbak. Jadi khusus untuk arsip keuangan. Jadi karena di Umpeg itu kan ada satu kasubag keuangan, otomatis hanya kasubag keuangan saja yang boleh menyimpan datanya sama mungkin saya sendiri selaku bawahannya mungkin yang bisa.
Kalau orang lain nggak boleh karena masalahnya keuangan gitu, apa nominal angka-angka takutnya benar. bocor kemana-mana. Iya. Nah, Seperti ini itu. mau nanya lagi dong, Mas. Ini kan untuk proyek itu, kemungkinan itu untuk data-data yang baru atau data-data yang lama juga dimasukin via file itu digitalisasinya. Kan data-data Kalau lama kan oh, bentuknya arsip kan, masih ya, arsip. Kemungkinan nanti data lama juga akan dimasukkan ke situ atau hanya setelah data lama ini ke depannya aja gitu iya. maksudnya. Kalau teknisnya mungkin kembalikan lagi kepada Kasubagnya maunya seperti apa? Apakah dari per tanggal 1, mungkin kalau kita buat eh, proyeknya ini di tanggal 15, mungkin 15 Agustus misalkan. Kita mau ambil dari tanggal 1 Agustus aja startnya biar gampang nanti. Ya mungkin dari bisa. Tapi dari sebelum tanggal 1 Agustus mungkin masih dalam bentuk fisik. Karena nggak mungkin semua dari 1 tahun yang lalu kita masukkan filenya, Oh bukannya iya. nggak mungkin, cuman kita akan perlu waktu lama untuk scan satu-satunya gitu, akan memerlukan waktu Iya. lama gitu. Jadi balik lagi teknisnya tergantung Kasubag keuangannya maunya seperti apa sih. Mm-mm. Berarti kalau kayak gitu nggak perlu di backup data lagi dong, Mas? Nggak usah, Oh, sebenarnya udah kita udah copy, paten ya? iya, udah Nggak kita bakalan copy, hilang, nggak bakalan nggak apa? bakal hilang. Email Oh. asal email passwordnya jangan sampai lupa juga. Gitu masalahnya. Iya. Misalkan penuh Oh, 15 giga, kita tambah lagi email yang baru. Masukkan lagi ke G, FGH, terus aja. Nanti otomatis storage di komputer kita itu kan bertambah. Tapi cuman yang bertambah itu secara online gitu. Sebenarnya file-file penting kita yang ada di laptop pun bukan hanya berkas keuangan ya. Sebenarnya berkas apa saja, file-file foto atau tugas-tugas untuk lebih aman kan lebih baik diamankan secara online gitu. iya. Seperti itu. Bagus sekali menurut saya penyelesaiannya, Mas. Yang dicari itu mungkin simpelnya ya, Iya, simpelan dan kemudahan dalam digitalisasi atau pengamanan file gitu. iya Seperti siap. itu. Selain itu apalagi Mas tadi tuh gagasan kreatifnya? Gagasan kreatifnya ada pelayanan ya, antrian di pelayanan dinsos itu masih manual karena masih dalam Hmm. bentuk kertas yang nomor antrian tuh. Atau di rumah sakit udah Oh, kayak gitu, udah digitalisasi belum tuh? udah sih udah digital ya, Gitu. ada Kalau di dinsos kan udah masih cuma ambil antrian nomor 1 kayak oh di masih seperti itu puskesmas tuh ya. Mbak, nanti dipanggil Mm-mm. nomor 1 maju, nomor 2 maju ke loket bagian apa, Oh, masih masih jadul ya. masih manual gitu. Oke, siap Mas Belum Ita. ada aplikasi dan mungkin harus ada mesinnya lagi mungkin ya alatnya kalau antrian kayaknya seperti itu. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan atau cukup? Mbak Ista, Bagaimana biar Mbak Alif? paham. Ada lagi tambahan? Kalau saya sih mengapresiasi bagus sekali ini di tengah proses digitalisasi apa ya, smart governance itu kan kita harus meningkatkan proses digitalisasi semuanya. Menurut saya ide Mas Itan bagus banget, menurut saya salut. Serius. Terutama saya ini kan orangnya gaptek, apalagi nggak mau repot gitu kan. Iya, Jadi dengan proses seperti itu kita gampang ya nyarinya ya. iya Mbak. Nggak perlu lagi ngubek-ngubek berkas Iya, kayak dari nggak usah. tahun-tahun yang keberapa gitu Iya, ya. Kayaknya bisa diterapkan di rumah sakit nih, bisa Lip. Mbak. Buat rekam medis ya. Iya. Iya, iya, benar. Oke, ada tambahan lagi Mbak Alip atau Mas Itan? Valid, cukup jelas. Cukup, Mas. Oke, cukup Mbak Dian katanya. Oke, kalau cukup kita selesaikan saja diskusi kita siang ini tentang berkas arsip keuangan masih dalam bentuk fisik belum terdigitalisasi yang kemungkinan nanti akan dirubah menjadi proses digital ya Mas Syaitan ya. Betul. Oke, mungkin sekian saja diskusi dari kelompok 2 angkatan 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Dian Adelina beserta teman saya Siti Nur Alif Istawatul Hasanah dan Mas Itan Nurbaini mohon undur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.